Halo adik-adik, kembali lagi di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Bertemu lagi dengan Kak Intan. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Intan akan membahas soal dan pembahasan TIU atau Tes Intelijensia Umum untuk Sekolah Kedinasan. Sebelum ke video soal dan pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, langsung saja kita simak soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Arti dari hipokrit adalah A. Orang yang suka berpura-pura. B. Sesuatu yang dianggap benar. C. Orang yang tinggi martabatnya. D. Respon terhadap obat-obatan. E. Orang yang selalu berterus terang. Hipokrit adalah orang yang suka berpura-pura atau orang yang munafik. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2. Arti dari delirium adalah A. Keterbelakangan mental dengan hayalan. B. Gangguan mental ditandai halusinasi. C. Gangguan mental secara eksplisit. D. Kecerdasan di luar kewajiban. E. Kelainan kejiwaan khusus. Delirium merupakan gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Jadi, sinonim atau arti kata dari delirium adalah gangguan mental ditandai halusinasi. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3. Arti dari kata atma adalah A. Sukma, B. Lestari, C. Waktu, D. Raga, E. Mati. Atma berarti jiwa atau nyawa. Sukma juga memiliki arti jiwa, nyawa. Jadi, padanan kata atau padanan pengertian dari kata atma adalah sukma. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4. Lawan kata dari bayak adalah A. Sempurna, B. Lama, C. Kurus, D. Rusak, E. Kotor. Bayak berarti besar atau gendut. Jadi, lawan kata dari bayak adalah kurus. Jawaban yang tepat C. Soal nomor 5. Lawan kata dari anomali adalah A. Eklektik, B. Mapan, C. Nisbi, D. Normal, E. Aneh. Anomali berarti ketidaknormalan atau penyimpangan dari normal. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 6. Padanan kata dari drama dan prolog adalah A. Dokumen dan mukadimah, B. Karya tulis dan abstrak, C. Buku dan resensi, D. Film dan trailer, E. Lagu dan syair. Prolog merupakan pembukaan dalam sebuah sandiwara atau drama, musik, pidato, dan lainnya. Sedangkan abstrak merupakan ringkasan yang terdapat dalam pembukaan suatu karya tulis. Jadi, padanan hubungan yang sesuai dengan kata drama dan prolog adalah karya tulis dan abstrak. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Padanan hubungan yang sesuai dengan kata nasabah dan privasi adalah A. Pelanggan dan kenyamanan, B. Akuntan dan kesalahan, C. Perampok dan buron, D. Pejabat dan jabatan, E. Polisi dan tilang. Privasi merupakan kebebasan, keleluasaan pribadi yang diinginkan atau dibutuhkan seorang nasabah atau pelanggan. Keduanya memiliki analogi kebutuhan sebagaimana pelanggan dan kenyamanan. Jadi, padanan hubungan
yang sesuai dengan kata nasabah dan privasi adalah pelanggan dan kenyamanan. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 8. Jika P sama dengan 2Q dan R sama dengan 2P ditambah Q per 5, maka nilai P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat per Q kuadrat sama dengan A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. Dari soal kita ketahui bahwa nilai P sama dengan 2Q dan nilai R sama dengan 2P ditambah Q per 5. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai P ke persamaan R, sehingga didapat R sama dengan 2 dikali 2Q ditambah Q per 5. 2 dikali 2Q hasilnya 4Q, ditambah Q sama dengan 5Q per 5. 5 dengan 5 bisa kita bagi menjadi 1, sehingga R per Q sama dengan 1 per 1. Kemudian untuk mencari nilai P, kita substitusikan nilai Q yang sudah didapat ke persamaan P. Jadi didapatkan P sama dengan 2Q sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Dari hasil perhitungan tadi, kita sudah tahu nilai masing-masing variabel. P 2, Q nilainya 1, dan R nilainya 1. Langkah terakhir, kita substitusikan ke dalam soal. P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat per 1 kuadrat. Hasilnya 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 1 kuadrat hasilnya 5 dikurangi 1 kuadrat hasilnya 1 per 1 kuadrat hasilnya 1. 5 dikurangi 1 yaitu 4, sehingga hasilnya 4. Jawaban yang benar yaitu B. Soal nomor 9, hasil dari 0,625 per 0,875 adalah A. 5/7, B. 5/6, C. 4/7, D. 4/6, E. 3/4. Langkah pertama, kita jadikan bilangan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, sehingga diperoleh 625 per 1000 dibagi 875 per 1000. Selanjutnya, kita sederhanakan, sehingga diperoleh 5/8 dibagi 7/8. Ingat, cara membagi bilangan pecahan yaitu dengan mengalihkan kebalikan dari bilangan pecahan yang terakhir. Sehingga 5/8 dikali 8/7 sama dengan 5/7. Jawaban yang benar yaitu A. Soal nomor 10. 16 pangkat 0,125 dikurangi 0,5 pangkat negatif 0,5. A. 2 akar kuadrat 2, B. akar kuadrat 2, C. 0, D. negatif akar kuadrat 2, E. negatif 2 akar kuadrat 2. Langkah yang pertama, kita ubah terlebih dahulu pangkatnya menjadi bilangan pecahan, sehingga diperoleh 16 pangkat 125 per 1000 dikurangi 0,5 pangkat negatif 1/2. Pangkat 125 per 1000 bisa kita sederhanakan menjadi 1/8. Dan bilangan 0,5 bisa kita ubah menjadi 1/2. Sehingga diperoleh 16 pangkat 1/8 dikurangi 1/2 pangkat negatif 1/2. Selanjutnya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 pangkat 1/8 dikurangi 2 pangkat negatif 1 pangkat negatif 1/2. Masing-masing pangkatnya bisa kita kalikan,
sehingga diperoleh hasil 2 pangkat 1/2 dikurangi 2 pangkat 1/2, sehingga hasilnya 0. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 11. Pedagang jamu mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 box jamu. Dengan modal 300.000, ia membeli jamu A dan jamu B masing-masing seharga 6.000 setiap box dan 8.000 setiap box. Jika harga jual tiap box jamu 6.500 untuk jamu A dan jamu B 8.800, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah A. 29.600, B. 29.000, C. 26.000, D. 23.000, E. 20.000. Langkah pertama, kita buat permisalan. Jamu A kita misalkan dengan A, jamu B kita misalkan dengan B. Kemudian kita lihat kalimat pertama, pedagang jamu mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 box jamu. Sehingga kalimat matematikanya bisa kita tulis menjadi A ditambah B sama dengan 40. Kemudian kalimat yang kedua yaitu dengan modal 300.000, ia membeli jamu A dan jamu B masing-masing seharga 6.000 setiap box dan 8.000 setiap box. Jadi, kalimat matematikanya bisa kita tulis 6.000 dikali A ditambah 8.000 dikali B sama dengan 300.000. Pada kalimat matematika yang pertama, A ditambah B sama dengan 40, bisa kita tulis juga menjadi A sama dengan 40 dikurang B. Persamaan tersebut kita substitusikan ke persamaan 6.000 kali A ditambah 8.000 dikali B sama dengan 300.000. Sehingga menjadi 6.000 dikali 40 min B ditambah 8.000 dikali B sama dengan 300.000. Kemudian diperoleh hasil 240.000 dikurangi 6.000 dikali B ditambah 6.000 dikali B sama dengan 300.000. Variabel yang sama kita hitung terlebih dahulu. Negatif 6.000 B ditambah 8.000 B sehingga hasilnya 2.000 B sama dengan 300.000 dikurangi 240.000 sehingga hasilnya 60.000. Jadi nilai B adalah 30. Setelah diketahui nilai variabel B 30, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan A sama dengan 40 min B. Sehingga menjadi A sama dengan 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Masing-masing variabel sudah kita ketahui nilainya. Nilai A yaitu 10, nilai B 30. Selanjutnya kita hitung harga penjualan seluruhnya dari jamu A dan jamu B. Jamu A yaitu 10, kita kalikan dengan harga jualnya 6.500 sehingga diperoleh 65.000. Harga penjualan jamu B yaitu 30 dikali 8.800 sehingga hasilnya 264.000. Selanjutnya kita total harga penjualan kedua jamu tersebut 65.000 ditambah 264.000 yaitu 329.000 rupiah. Langkah terakhir, kita hitung keuntungan yang diperoleh dengan cara mengurangkan harga jual dengan harga beli. 329.000 dikurangi dengan 300.000, hasilnya yaitu 29.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh pedagang jamu tersebut yaitu 29.000. Jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya yaitu soal nomor 12. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari, karena terdapat masalah menyebabkan proyek tersebut terhenti selama 3 hari. Supaya proyek selesai tepat waktu,
maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah A. 7 orang, B. 9 orang, C. 12 orang, D. 15 orang, E. 18 orang. Langkah yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui dalam soal. 8 orang bisa dikerjakan dalam 15 hari. Kemudian setelah 10 hari, terdapat masalah yang menyebabkan proyek tersebut terhenti. Jadi sisa waktunya tinggal 5 hari jika diselesaikan oleh 8 orang. Proyek tersebut terhenti selama 3 hari, berarti sisa waktunya hanya 2 hari. Berapa pekerja yang harus dibutuhkan? Pada soal ini kita bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai. Cara menghitungnya yaitu 8 per X sama dengan 2 per 5. X sama dengan 8 kita kalikan 5, kemudian dibagi 2, sehingga hasilnya 20 orang. Jadi, tambahan pekerja yang dibutuhkan yaitu 20 orang dikurangi dengan pekerja yang sudah ada 8 orang sama dengan 12 orang. Jadi, tambahan pekerja yang dibutuhkan yaitu 12 orang. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Bilangan yang tepat untuk melengkapi deret 8, 2, 16, 4, 24, 8, 32, 16 adalah A. 32 dan 24, B. 40 dan 24, C. 40 dan 32, D. 48 dan 24, E. 48 dan 32. Deret pada soal tersebut menggunakan deret 2 larik dengan 2 pola 1 tingkat. Pola dari 8 ke 16 yaitu ditambah 8. Pola dari 16 ke 24 ditambah 8. Dari 24 ke 32 ditambah 8. Sehingga dari 32 ditambah 8 hasilnya 40. Sedangkan pola satunya yaitu 2 ke 4 dikalikan 2, 4 ke 8 dikalikan 2, 8 ke 16 dikalikan 2. Jadi 16 dikali 2 hasilnya 32. Bilangan yang tepat untuk melengkapi deret tersebut adalah 40 dan 32. Jawaban yang tepat yaitu C. Soal selanjutnya nomor 15. Bilangan yang tepat untuk melengkapi deret angka dari 41, 37, 35, 35, 31, 29, 29 adalah A. 33, B. 31, C. 29, D. 27, E. 25. Deret tersebut menggunakan 1 larik, 3 pola, dan 1 tingkat. Dari bilangan 41 ke 37 dikurangi 4. Dari 37 ke 35 dikurangi 2. Dari 35 ke 35 dikurangi 0. Dari 35 ke 31 dikurangi 4. Dari 31 ke 29 dikurangi 2. Dari 29 ke 29 dikurangi 0. Jadi, pola selanjutnya yaitu 29 dikurangi 4. Hasilnya 25. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 16. Huruf yang tepat untuk melengkapi deret huruf C, G, H, J, M, M, R adalah A, N, B, O, C, P, D, Q, E, R. Langkah pertama dalam mengerjakan deret huruf yaitu ubah huruf terlebih dahulu menjadi angka. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian kita lihat pola dari deret huruf tersebut. Pada soal tersebut menggunakan deret dengan 2 larik, 2 pola, dan 1 tingkat. Dari C ke H ditambah 5, H ke M ditambah 5, M ke R ditambah 5. Kemudian pola berikutnya dari G ke J ditambah 3, J ke M ditambah 3, maka selanjutnya dari M ditambah 3 yaitu P.
Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 17. Huruf yang tepat untuk melengkapi deret huruf dari B, R, E, P, H, N, K, L adalah A. M dan J, B. M dan L, C. M dan N, D. N dan J, E. N dan L. Sama seperti soal nomor 16, kita ubah terlebih dahulu menjadi angka. Setelah itu, kita tentukan pola deret tersebut. Pada deret tersebut menggunakan 2 larik, 2 pola, dan 1 tingkat. Dari B ke R ditambah 3, E ke H ditambah 3, H ke K ditambah 3, K ditambah 3, hasilnya yaitu N. Selanjutnya, pola yang berikutnya, R ke P dikurangi 2, P ke N dikurangi 2, N ke L dikurangi 2. Maka L dikurangi 2 yaitu J. Jadi, huruf yang tepat untuk melengkapi deret tersebut adalah N dan J. Jawaban yang tepat D. Selanjutnya, soal nomor 19. Ada petani yang rajin ke sawah. Kebanyakan petani memiliki sawah sendiri. Kesimpulannya adalah A. Petani memiliki sawah sendiri harus rajin ke sawah. B. Ada petani yang rajin ke sawah dan memiliki sawah sendiri. C. Petani yang rajin ke sawah adalah yang memiliki sawah sendiri. D. Petani yang memiliki sawah sendiri tidak rajin ke sawah. E. Petani yang rajin ke sawah tidak memiliki sawah sendiri. Ada yang rajin ke sawah. Kebanyakan petani memiliki sawah sendiri. Arti dari kebanyakan berarti tidak semua. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah ada petani yang rajin ke sawah dan memiliki sawah sendiri. Jawaban yang tepat yaitu B. Soal nomor 20. Semua orang Jawa tinggal di Pulau Jawa. Semua orang yang tinggal di Pulau Jawa berbahasa Jawa. Tidak semua orang Jawa Timur bekerja di Pulau Sumatera. Imus orang Jawa Timur. Kesimpulannya adalah A. Imus bekerja di Pulau Jawa. B. Imus tinggal di Sumatera. C. Imus berbahasa Jawa. D. Imus bukan orang Jawa. E. Imus tidak berbahasa Jawa. Premis yang pertama, semua orang Jawa tinggal di Pulau Jawa. Dan premis kedua, semua orang yang tinggal di Pulau Jawa berbahasa Jawa. Kesimpulannya yaitu semua orang Jawa berbahasa Jawa. Kemudian, premis ketiga, tidak semua orang Jawa Timur bekerja di Pulau Sumatera. Premis yang keempat, Imus orang Jawa Timur. Jadi kesimpulannya, belum tentu Imus bekerja di Pulau Sumatera. Karena Imus orang Jawa Timur, maka kesimpulan yang benar adalah Imus berbahasa Jawa. Jawaban yang tepat yaitu C. Soal nomor 21. Sebagian besi berkarat. Semua yang berkarat tidak tahan panas. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua besi tidak tahan panas. B. Semua besi tahan panas. C. Sebagian besi tidak tahan panas. D. Hanya besi yang tidak tahan panas. E. Yang berkarat pasti besi. Karena besi berkarat, maka besi tidak tahan panas. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah sebagian besi tidak tahan panas. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 22. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. D. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. E. Beberapa mahasiswa yang tidak menjadi sarjana
lulus dengan predikat cum laude. Pada premis yang kedua menggunakan kata beberapa. Jadi kesimpulan yang tepat adalah beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 23. Sebagian bunga harum baunya. Tidak ada bunga yang tidak berwarna. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua bunga yang berwarna harum baunya. B. Sebagian bunga yang harum baunya berwarna. C. Bunga mawar harum baunya. D. Sebagian bunga yang tidak harum baunya tidak berwarna. E. Semua bunga yang harum baunya tidak berwarna. Pada premis 1, sebagian bunga harum baunya. Premis 2, tidak ada bunga yang tidak berwarna. Bisa kita tulis, semua bunga adalah berwarna. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah sebagian bunga yang harum baunya berwarna. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk soal nomor 24-26, perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi 6 kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang 1 kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur tersebut sebagai berikut. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Soal nomor 24. Manakah dari urutan berikut ini yang dapat menjadi urutan kunjungan calon direktur ke kota-kota tersebut? A. Kendari, Jakarta, Lamongan, Kupang, Manado, Palembang. B. Jakarta, Kendari, Kupang, Lamongan, Palembang, Manado. C. Palembang, Kendari, Manado, Lamongan, Jakarta, Kupang. D. Lamongan, Kendari, Palembang, Kupang, Manado, Jakarta. E. Manado, Kupang, Kendari, Palembang, Lamongan, Jakarta. Untuk menentukan urutan kunjungan calon direktur tersebut, kita lihat di rencana jadwal perjalanan. Pada poin ketiga, kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Kemudian kita cocokkan ke pilihan ganda. Kota Kendari harus berada di urutan kedua. Pada poin A, kota Kendari pada urutan pertama, berarti salah. Pada poin B, kota Kendari di urutan kedua, betul. Poin C, kota Kendari berada di urutan kedua, betul. Poin D, kota Kendari di urutan kedua, betul. Pada poin E, kota Kendari di urutan ketiga, berarti salah. Selanjutnya, kita lihat di rencana jadwal perjalanan yang poin pertama. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Kita lihat pada poin B, Manado harus dikunjungi setelah Lamongan dan Kupang. Lamongan dan Kupang sudah dikunjungi, Manado dikunjungi terakhir, berarti betul. Pada poin C, Manado dikunjungi terlebih dahulu sebelum Lamongan dan Kupang, berarti salah. Pada poin D, Lamongan dan Kupang dikunjungi terlebih dahulu sebelum Manado, berarti betul. Selanjutnya kita lihat di rencana jadwal perjalanan pada poin yang kedua. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Berarti kita lihat pada poin yang B. Kita lihat pada poin B, Jakarta harus dikunjungi terlebih dahulu sebelum Kupang. Betul ya? Kemudian pada poin yang D, Jakarta harus dikunjungi terlebih dahulu sebelum Kupang. Salah. Berarti jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, soal nomor 25.
Manakah dari berikut ini yang benar untuk jadwal perjalanan calon direktur tersebut? A. Ia mengunjungi Jakarta pada kesempatan pertama. B. Ia mengunjungi Kendari pada kesempatan kedua. C. Ia mengunjungi Lamongan pada kesempatan keempat. D. Ia mengunjungi Manado pada kesempatan keempat. E. Ia mengunjungi Kupang pada kesempatan keenam. Soal nomor 25 ini bisa kita lihat dari jawaban soal nomor 24. Urutan yang benar yaitu Jakarta dikunjungi pada pertama kali, dilanjutkan dengan Kendari, kemudian Kupang, Lamongan, Palembang, dan Manado. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Ia mengunjungi Jakarta pada kesempatan pertama. Soal nomor 26. Jika calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada pertemuan terakhir, manakah dari kota-kota berikut yang dapat menjadi kota pertama dan ketiga dalam jadwal kunjungannya? A. Jakarta dan Palembang. B. Jakarta dan Lamongan. C. Lamongan dan Kupang. D. Lamongan dan Palembang. E. Manado dan Kupang. Jika Palembang berada pada urutan terakhir, maka didapatkan kemungkinan urutan perjalanan sebagai berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Kupang, Manado, dan Palembang. Jadi, kota yang menjadi kota pertama dan ketiga dalam jadwal kunjungan calon direktur tersebut adalah Jakarta dan Lamongan. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk soal nomor 27 dan 28, perhatikan ilustrasi berikut ini. Asih, Bima, Cecep, Edi, dan Entin secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton, dan basket. 3 dari mereka menyukai futsal. Masing-masing dari kelima anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Tidak ada yang menyukai futsal, juga menyukai tenis. Entin menyukai tenis. Hanya Asih dan Bima yang menyukai badminton, dan apa yang disukai oleh Dedi pasti juga disukai oleh Cecep. Soal nomor 27. Bila Asih menyukai tenis, maka pernyataan yang pasti benar adalah A. Cecep menyukai tenis. B. Entin menyukai badminton. C. Bima menyukai futsal. D. Asih menyukai futsal. E. Bima menyukai basket. Untuk menjawab soal jenis logika analisis seperti ini, kita buat tabel terlebih dahulu yang berisikan nama anak serta jenis olahraganya. Jika Asih menyukai tenis, maka didapatkan tabel kemungkinan olahraga kesukaan dari 5 orang anak tersebut sebagai berikut. Asih menyukai tenis dan badminton. Bima menyukai futsal dan badminton. Cecep menyukai futsal. Dedi menyukai futsal. Entin menyukai tenis. Jadi, pernyataan yang pasti benar adalah Bima menyukai futsal. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, soal nomor 28. Bila Bima menyukai tenis, maka pernyataan berikut yang salah adalah A. Cecep menyukai voli. B. Entin menyukai voli. C. Dedi menyukai basket. D. Asih menyukai voli. E. Dedi menyukai voli. Seperti biasa, kita buat tabel terlebih dahulu yang berisikan nama anak dan jenis olahraga. Jika Bima menyukai tenis, maka didapatkan tabel kemungkinan olahraga kesukaan dari 5 orang anak tersebut sebagai berikut. Asih menyukai futsal dan badminton. Bima menyukai tenis dan badminton. Cecep menyukai futsal. Dedi menyukai futsal. Entin menyukai tenis. Jadi, pernyataan yang salah adalah Asih menyukai voli. Jawaban yang tepat adalah D.
Untuk soal nomor 29 dan 30, perhatikan ilustrasi berikut ini. 6 orang siswa yaitu Piko, Kori, Rina, Sony, Tio, dan Upik sedang mengantri di sebuah bank. Piko tepat berada di belakang Sony. Kori ada di depan Tio dan hanya dipisah oleh satu siswa lain. Sony ada di depan Kori. Upik hanya bisa di urutan paling depan atau paling belakang. Soal nomor 29. Jika Kori berada di urutan ketiga, maka pernyataan yang benar adalah A. Rina di urutan keempat, B. Piko di urutan kelima, C. Tio paling depan, D. Sony di urutan kedua, E. Tio paling belakang. Bila Kori ada di urutan ketiga, maka antrian yang mungkin adalah, ini kita asumsikan Sony boleh berada tidak tepat di depan Kori. Jadi antriannya, yang pertama yaitu Sony, yang kedua Piko, yang ketiga Kori, yang keempat Rina, yang kelima Tio, dan yang terakhir yaitu Upik. Maka pernyataan yang tepat yaitu yang A. Rina di urutan keempat. Soal nomor 30. Jika Upik paling depan, maka A. Rina di urutan keempat, B. Piko di urutan kelima, C. Tio di urutan ketiga, D. Sony di urutan kedua, E. Kori di urutan keenam. Antrian yang mungkin adalah yang pertama yaitu Upik, antrian kedua Sony, yang ketiga Piko, yang keempat Kori, yang kelima yaitu Rina, dan yang keenam Tio. Maka jawaban yang paling tepat yaitu D. Sony di urutan kedua. Soal nomor 31. Gambar selanjutnya yang tepat untuk gambar tersebut adalah pola gambar pada soal berputar berlawanan arah jarum jam pada 135 derajat sesuai dengan pola yang A. Jawaban yang tepat yaitu A. Soal nomor 32. Gambar selanjutnya yang tepat untuk gambar tersebut adalah pola pada gambar berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga yang sesuai dengan pola tersebut adalah gambar A. Soal nomor 33. Gambar selanjutnya yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut adalah pola pada gambar berputar 180 derajat searah jarum jam, sehingga gambar yang sesuai dengan pola tersebut adalah gambar E. Soal nomor 34. Gambar selanjutnya yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut adalah pada gambar terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pola garis lurus berubah menjadi lingkaran. Yang kedua, pola tanda panah berubah menjadi garis lurus. Jadi, yang sesuai dengan perubahan tersebut adalah pola pada gambar D. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 35. Gambar selanjutnya yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut adalah pada gambar terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pola lingkaran hitam berubah warna saat berputar 180 derajat. Yang kedua, pola segitiga berubah warna saat bergeser ke dalam pola persegi. Yang ketiga, pola persegi berubah ukurannya dari kecil menjadi lebih lebar. Jadi, gambar yang sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut adalah pola pada gambar yang B. Nah, itu tadi soal dan pembahasan TIU atau Tes Intelijensia Umum SKD Sekolah Kedinasan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Sekian video pembelajaran kali ini. Dadah!